Halo, selamat berjumpa lagi dengan kuliah PSBO, Pembangunan Sistem Berorientasi Objek. Pada video ini saya akan melanjutkan seri PSBO dengan perancangan dengan UML atau pembangunan perangkat lunak menggunakan toolsnya, pemodelannya menggunakan UML. Di video sebelumnya kita sudah membuat use case diagram kira-kira seperti ini. Kemudian tahapan selanjutnya kita akan buat skenario. Jadi skenario itu adalah urutan kejadian dari sebuah use case atau detail ya dari use case. Jadi kalau di sini kan cuma nama-namanya aja gitu. Nah, baru di skenario lah didetailkan. Skenario itu berisi biasanya urutan kejadian, dan si sistem itu dianggap sebagai black box atau kotak hitam, sehingga kita tidak perlu tahu internalnya. Jadi yang kita tuliskan atau gambarkan itu hanya respon sistem apa gitu. Oke, contoh kita buat skenario untuk mendaftar ya. Skenario use case untuk mendaftar. Jadi ini mendaftar. Mendaftar itu aktornya adalah masyarakat. Satu aktor atau masyarakat. Kemudian deskripsi singkat. Kita buat deskripsi singkat untuk use case ini. Misalnya masyarakat mendaftar untuk kegiatan posyandu gitu. Jadi singkat aja, biasanya ya aktor ngapain gitu. Deskripsinya tuh biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke urutan kejadiannya. Biasanya diawali dengan kondisi awal. Tidak apa-apa, langsung dijelaskan di skenarionya. Mau ada kondisi pun boleh. Misalkan kondisi awal, formulir atau form pendaftaran terbuka. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk skenario utama. Jadi untuk skenario itu ada skenario utama, ada skenario alternatif. Itu kalau yang utama ya yang happy case-nya atau ya yang sering terjadinya atau yang diharapkannya gitu ya. Misalkan ini biasanya diawali dengan aktor meminta sesuatu ke sistem gitu. Untuk skenario utama ya. Masyarakat mengisi form pendaftaran. Misalnya seperti itu. Nomor 2, ini ada untuk skenario use case itu sebetulnya banyak versi pengerjaannya atau penggambaran atau penulisannya. Ada yang bagusnya ini pakai tabel-tabel gitu. Terus di sini ada aksi aktor, reaksi sistem gitu. Ada 2 kolom. Tapi kalau misalkan 2 kolom itu hanya
akan memudahkan kalau use case sederhana yang hanya melibatkan satu aktor. Kalau use case-nya sudah melibatkan lebih dari satu aktor, itu akan butuh jadi beberapa kolom gitu, sesuai dengan jumlah aktor. Nah, ada juga versi yang langsung ke bawah seperti ini. Ini saya menggunakan versi itu karena saya nulis sendiri, jadi saya nggak mau pakai penggaris. Tapi ya terserah aja sih, nanti kalau misalnya saya lihatkan juga versi yang pakai tabel. Nah, kemudian di sini lanjutkan ya, masyarakat mengirim form pendaftaran. Nah, di sini walaupun sudah ada beberapa istilah yang teknis seperti form itu teknis ya. Jadi di sini ada istilah-istilah form. Sebetulnya bisa juga diubah menjadi formulir. Formulir itu kan tidak terlalu teknologi gitu, tidak terlalu teknis. Jadi intinya sebisa mungkin hindari kata-kata atau istilah-istilah yang terlalu teknis, apalagi menjurus ke satu teknologi tertentu gitu. Jadi sebisa mungkin hindari. Contoh di sini untuk form masih ya, kan form itu bahasa Inggris dari formulir, sebetulnya tidak terlalu teknis, tapi mungkin beberapa bahasa pemrograman menggunakan istilah yang sama untuk formulir digital gitu ya. Misalkan di HTML ada form, kemudian di Borland DLP menggunakan form, kemudian kalau Java sih ada form, ada frame gitu. Untuk ini ya, untuk Java Swing. Tapi ya, yang paling populer sekarang ya di HTML itu tadi ya, menggunakan form. Nah, di sini saya juga menggunakan kata mengirim, bukan menekan tombol simpan. Sebetulnya kan ya maksudnya ke sana mungkin nanti menekan tombol simpan, tapi di sini saya mencoba menggunakan istilah atau kata yang sejauh mungkin dari teknologi, karena kita masih ada di fase analisis. Di fase analisis ini kita belum mikirin teknologinya mau apa. Mungkin aja nanti tidak ditekan tombol simpannya gitu, mungkin cuman di auto save gitu, misalkan cuman diketik nanti langsung langsung kekirim, kesimpan. Atau mungkin juga bukan menekan tombol simpan tapi menekan tombol kirim, atau bukan tombol tapi link atau apa ya, itu nanti bisa macam-macam lah, tapi intinya ada sesuatu yang dikirimkan gitu. Kalau di dunia nyatanya ya kita kan kalau setelah mendaftar itu mengirimkan, walaupun mengirimkan itu cuman terhalang beberapa sentimeter ya, itu juga mengirimkan gitu. Kemudian nomor 3, sistem atau perangkat lunak gitu ya, bisa juga menyimpan aja langsung, atau mencatat deh, mencatat pendaftaran masyarakat gitu. Baiknya sih kembali lagi ada konfirmasi ya, sistem memberikan pemberitahuan status pendaftaran gitu ya. Gitu
Jadi sistem memberikan pemberitahuan atau konfirmasi atau sejenisnya untuk status pendaftaran masyarakat tersebut. Jadi diterimakah atau tidak gitu. Nah, biasanya ada juga yang mencantumkan skenario alternatif. Misal untuk nomor 4, kalau misalkan ada, atau nomor 3 gitu, nomor 4 deh. Nomor 4, kalau misalkan ada yang kurang gimana? Sistem mengembalikan form jika ada informasi yang kurang. Jadi untuk skenario alternatif itu biasanya ada kondisi-kondisinya. Jika apa gitu. Contohnya di sini jika ada informasi yang kurang, sistem akan mengembalikan formulirnya, atau dibalik kalimatnya juga boleh, sistem mengembalikan form jika ada informasi yang kurang. Lebih baik juga didetailkan lagi. Jadi contohnya informasi yang kurang itu apa? Misalkan sistem akan mengembalikan form jika NIK kurang dari 6, berapa digit ya? NIK itu 16 digit. Kemudian nama tidak diisi, bla bla bla, itu bisa dalam satu kejadian ya. Ini kejadian event gitu. Itu. Nah, nanti untuk skenario alternatif nomor step berapa dan alternatifnya apa. Nah, contohnya seperti ini. Terakhir biasanya ada kondisi akhir. Kondisi akhir ini ya misalkan masyarakat terdaftar, harus sesuai dengan deskripsi atau tujuan ini. Ini juga bisa disebut tujuan. Masyarakat terdaftar. Gitu. Kondisi akhir harus sesuai dengan deskripsi. Kondisi awal dan kondisi akhir ini saya nggak tahu dari mana sih, tapi saya sering menjumpai mahasiswa Unpas baik itu di PSBO atau di KP atau di TA, itu nulis kondisi itu bukan kondisi tapi kata benda aja. Misalkan kondisi awal form pendaftaran, ya kan itu mah kata benda bukan kondisi gitu. Kondisi akhir masyarakat gitu, atau form pendaftaran, ya gimana gitu. Tapi rata-rata di kondisi awal sih. Kondisi awal form pendaftaran gitu. Kondisi akhirnya benar tersimpan gitu atau gimana. Nah, jadi itu tadi salah ya. Jadi harus menunjukkan kondisi. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk skenario use case. Untuk skenario use case itu ada biasanya dia menjelaskan urutan kejadian atau event, urutan event 1, 2, 3, 4 ini. Formatnya macam-macam, bisa seperti ini, bisa dibagi tabel. Sebetulnya kalau tidak salah memang dari UML-nya itu tidak ada spesifikasi khusus untuk skenario use case. Jadi ya sedetail mungkin aja. Skenario use case juga bisa diganti dengan diagram aktivitas. Tapi mungkin kalau menggunakan diagram aktivitas akan sulit menggambarkan alternatifnya gitu. Jadi disarankan sih menggunakan ya deskriptif seperti ini aja. Baik, saya kira cukup untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.